Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bahasan tentang menganalisis alat berbasis mikroprosesor. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dandi Ramdhani Putra dengan NPM 2130430. Putri Amalia Nurpadilla dengan NPM 2130433. Dan Rizal Saputra dengan NPM 2130432. Mikroprosesor adalah suatu chip yang di dalamnya terkandung rangkaian ALU, CU, dan register. Mikroprosesor disebut juga dengan CPU. ALU untuk menyediakan fungsi pengolahan, CU untuk mengontrol fungsi prosesor, dan register untuk penyimpanan sementara dalam mikroprosesor. Selanjutnya, diagram blok mikroprosesor. Mikroprosesor pada dasarnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU, Register Array, dan unit pengendali yang terhubung dengan bagian input dan bagian output, serta bagian unit memori. Selanjutnya, cara kerja mikroprosesor. Sebuah instruksi atau perintah pada awalnya disimpan di unit memori secara berurutan. Kemudian, mikroprosesor menjemput atau mengambil instruksi-instruksi tersebut dari memori, menerjemahkannya, dan mengeksekusi instruksi tersebut hingga mendapatkan instruksi stop atau berhenti. Hasil eksekusinya kemudian dikirimkan dalam biner ke port output. Di antara proses-proses ini, terdapat register array yang berfungsi untuk menyimpan data sementara, sedangkan ALU digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi komputasi. Keunggulan 1. Biaya rendah atau low cost. 2. Kecepatan tinggi. 3. Ukuran kecil. 4. Serbaguna. 5. Konsumsi daya rendah. 6. Tidak menghasilkan panas yang berlebih. 7. Portable. Alat yang menggunakan mikroprosesor. Yang pertama, Central Telepon PSTN atau saluran analog dengan bandwidth 4 kHz. Struktur akses. 2. Provider telepon digital seperti ISDN, DSI, dan lain-lain. 3. Handphone. Dan yang keempat ada komunikasi satelit. Dan Berikut cuplikan video mengenai pembuatan alat pengukur tinggi badan. pertama, siapkan dahulu bahan-bahan yang sudah disiapkan mulai dari Arduino Uno, sensor ultrasonik, LCD 2C, dan project board. Dan setelah semua sudah dipersiapkan, pertama hubungkan terlebih dahulu pin GND Arduino Uno ke pin negatif project board. Kemudian, hubungkan juga pin GND sensor ultrasonik dengan pin GND project board yang sudah terhubung dengan pin GND Arduino Uno tadi. Selanjutnya, menghubungkan pin positif 5V pada Arduino Uno dengan pin positif project board. Fungsi dari project board di sini adalah untuk memparalelkan tegangan dan ground yang akan digunakan untuk mengaktifkan sensor ultrasonik dan LCD 2C yang akan kita hubungkan. Untuk selanjutnya, hubungkan pin echo pin pada sensor ultrasonik dengan pin 6 Arduino Uno dan trig pin pada pin 7 Arduino Uno. Kemudian, hubungkan pin VCC pada sensor ultrasonik dengan pin positif project board yang sudah tersambung dengan pin positif Arduino Uno. Kemudian, kita beralih pada LCD 2C. Sambungkan pin GND LCD 2C dengan pin negatif project board dan hubungkan pin VCC dengan pin positif project board. Kemudian, hubungkan pin SDA pada LCD 2C dengan pin SDA Arduino Uno. Dan selanjutnya,
Hubungkan pin SCL pada LCD I2C dengan pin SCL pada Arduino Uno. Baiklah, itulah rangkaian yang akan kita gunakan untuk membuat alat peninggi badan. Langkah selanjutnya yaitu ketika kita membuat program, terlebih dahulu kita menginstal aplikasi Arduino Uno. Ketika sudah menginstal aplikasi Arduino Uno, kita harus memerlukan softfile program alat ukur peninggi badan, dan di sini sudah ada softfile-nya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai program ini, dimulai dengan liquid crystal I2C yang harus dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian, letakkan posisi untuk menempatkan trig pin dan echo pin pada sensor ultrasonik dengan posisi trig pin pada pin PCU, sedangkan echo pin pada pin 6. Kemudian, masukkan jarak ukur maksimal karena orang Indonesia di bawah 2 meter tingginya, maka kita masukkan angka 2 meter, yang mana kita masukkan dalam satuan sentimeter. Kemudian, kita lanjut pada poin void setup, di mana di sini trig pin digunakan sebagai output, sedangkan echo pin digunakan sebagai input. Output itu berarti membaca sinyal, sedangkan input berarti menerima sinyal. Apabila kepala memenuhi, kemudian dipantulkan dan diterima oleh input, kurang lebih seperti itu. Kemudian, lanjut pada bagian LCD I2C dengan memberikan set kursor angka pertama itu baris ke samping yang dimulai dari sebelah kiri dengan sebaiknya 16 baris, dan angka kedua memberikan keterangan sebagai baris ke bawah. Di sini kita menggunakan settingan 2,0 yang berarti dimulai dari 2 kolom ke samping, dan 0 menunjukkan baris pertama menunjukkan dengan perintah. Condition yang berarti mengeluarkan teks, di sini kita menampilkan alat pengukur. Kemudian dilanjut dengan mengaktifkan teks dengan posisi 2,1 yang berarti teks akan keluar pada kolom kedua dan baris kedua dengan teks seperti berikut dengan delay yang sama yaitu 1000 milisecond. Setelah itu, dari sesi create berarti memerintahkan untuk memberikan tampilan exit dan dilanjutkan dengan teks tinggimu dan dilanjutkan dengan teks semangat ya. Kemudian, pada posisi void loop, inilah program akan mengulang dengan rumus tinggi badan sebagai berikut, dan bisa digambarkan hasil ukur dari bila jarak maksimal 200, maka dikurangi dengan hasil ukur misalnya 30. Maka hasilnya 200 dikurangi 30, dan hasil itulah yang dihasilkan dari LCD I2C. Itulah penjelasan program yang telah dibuat, selanjutnya pengaplikasiannya. Hasil analisa video. 1. Alat yang dibutuhkan meliputi modul Arduino Uno, sensor ultrasonik LCD I2C 16x2, project board, kabel jumper, dan box plastik ukuran X2. 2. Fungsi project board untuk memparalelkan tegangan dan ground yang akan digunakan untuk mengaktifkan sensor ultrasonik LCD I2C yang akan digunakan. 3.
Saat menghubungkan pin SDA pada LCD I2C dengan pin SDA pada Arduino tetapi tidak mempunyai pin SDA, maka bisa mengikuti pemaparan video tersebut. 4. Saat akan membuat program, harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Arduino Uno. Poin setup di mana output yang membaca sinyal, sedangkan input yang menerima sinyal. 6. Teks semangat ya, bersifat opsional, bisa diganti apa saja bahkan tidak ada. 7. Hasil pengukurannya yaitu jarak maksimal dikurangi hasil ukuran. Misalnya, jarak maksimalnya 200 cm dan dikurangi dengan hasil ukur misalnya 30 cm, maka hasilnya 200 cm dikurang 30 cm. Hasil pengukurannya itulah yang akan dihasilkan LCD I2C.